Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji telah dimulai pada 12 Mei 2024, bertepatan dengan pelepasan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Dan hari ini, Minggu 9 Juni 2024, telah memasuki hari ke-29. Berdasarkan laporan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada Sabtu 8 Juni 2024 pukul 9 malam waktu Arab Saudi atau pada Minggu 9 Juni 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji yang sudah tiba di Tanah Suci yaitu berjumlah 204.674 orang yang terbagi dalam 521 kelompok terbang. Jemaah yang wafat berjumlah 64 orang dengan rincian sebagai berikut. Wafat di embarkasi berjumlah 4 orang. Wafat di Madinah berjumlah 16 orang. Wafat di Mekah berjumlah 41 orang. Dan wafat di bandara berjumlah 3 orang. Seluruh jemaah wafat akan dibadal hajikan. Hari ini, Minggu 9 Juni 2024, terdapat 14 kelompok terbang dengan jumlah yaitu 5.605 jemaah haji yang akan diterbangkan ke Jeddah dengan rincian sebagai berikut. Embarkasi Makassar, UPG, sebanyak 455 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Jakarta Bekasi, JKS, sebanyak 875 jemaah, 2 kloter. Embarkasi Medan, KNU, sebanyak 353 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Aceh, BTJ, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Batam, BTH, sebanyak 449 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Kertajati, KJT, sebanyak 440 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Aceh, BTJ, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Embarkasi Surabaya, SUB, sebanyak 1.484 jemaah, 4 kloter. Embarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG, sebanyak 440 jemaah, 1 kloter. Dan embarkasi Balikpapan, BPN, sebanyak 323 jemaah, 1 kloter. Rangkaian puncak haji diawali dengan pergerakan jemaah menuju Arafah pada 14 Juni 2024 atau 8 Zulhijjah 1445 Hijriah. Pemberangkatan ke Arafah dimulai pada pukul 7 waktu Arab Saudi. Sebelum berangkat ke Arafah, setiap jemaah harus memastikan dirinya sudah berniat ihram haji di hotel masing-masing. Merujuk pada buku tuntunan manasik haji bagi lansia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, pada hari Tarwiyah yaitu tanggal 8 Zulhijjah, jemaah haji yang melaksanakan haji tamatu agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan melaksanakan niat ihram haji dan tentunya mengambil mikot di tempat tinggal masing-masing, yaitu di hotel-hotel Mekah. Dengan catatan telah melakukan sejumlah aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, bersuci. Disunahkan membersihkan badan dengan mandi dan berwudu, memotong kuku, memakai wangi-wangian. Yang kedua, berpakaian ihram. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnah ihram. Yang ketiga, berniat haji dengan mengucapkan niat Labbaik Allahumma hajjan, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau mengucapkan niat Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, artinya aku berniat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala.
Khusus bagi jemaah haji lansia yang lemah ataupun sakit, dianjurkan untuk melakukan niat ihram haji disertai istirot atau ihram bersyarat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi halangan yang menyulitkan terlaksananya ibadah haji, yaitu niatnya sebagai berikut. Labbaik Allahumma habban fa in habasani fabisalahumma famahili haisu habasani, yang artinya, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu, ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang itu. Setelah mengucapkan niat ihram haji, jemaah dianjurkan untuk berzikir dengan membaca talbiyah selama perjalanan dari Mekah ke Arafah serta bersolawat. Untuk pakaian ihram lansia, khususnya bagi jemaah laki-laki, perlu berkonsultasi dengan pembimbing ibadah kloter bagaimana caranya memakai pakaian ihram yang nyaman dan sah menurut fikih, seperti menggunakan ikat pinggang atau sabuk di atas pusar, lalu digulung kain ihram hingga sabuk tidak terlihat, dan menggunakan kain ihram yang nyaman serta tidak mengekang gerakan kaki dan tangan. Hal lainnya yang perlu diingat oleh jemaah haji lansia saat memakai baju ihram adalah haram mengganti baju ihram dengan baju biasa. Dalam konteks ini, jika jemaah lansia lupa sedang berihram atau tidak mengetahui hal-hal yang diharamkan saat berihram, maka tidak wajib membayar fidyah. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Untuk pemantapan manasik haji, selain mendalami secara mandiri melalui buku-buku dan referensi yang dapat diunduh di aplikasi Pusaka Super Apps Kementerian Agama, jemaah agar tidak sungkan untuk bertanya tentang manasik haji kepada pembimbing ibadah yang ada di kloter, di hotel, atau sektor. Penting pula diketahui oleh seluruh jemaah menjelang puncak haji mendatang, yaitu tepatnya pada tanggal 5 Zulhijjah atau 11 Juni 2024 Hijriah. Maksud kami 11 Juni 2024, bisolawat sementara akan berhenti beroperasi mulai tanggal 5 sampai 8 Zulhijjah atau saat jemaah mulai diberangkatkan ke Arafah. Seluruh aktivitas ibadah jemaah agar dilakukan di hotel. Selain penyesuaian operasional bisolawat, juga agar jemaah dapat beristirahat penuh dan mempersiapkan diri menjalani rangkaian puncak haji. Skema murur akan diterapkan dalam pola pergerakan jemaah di masa puncak haji. Murur adalah mabit atau bermalam yang dilakukan dengan cara melintas di Musdalifah setelah menjalani wukuf di Arafah. Jemaah saat melewati kawasan Musdalifah tetap berada di atas bis atau tidak turun dari kendaraan. Bis langsung membawa jemaah haji menuju tenda Mina. Jemaah yang termasuk dalam skema murur tidak perlu khawatir bagaimana memperoleh batu kerikil untuk lontar jumroh, karena PPIH akan membekali jemaah haji dengan batu kerikil sejak di Arafah. Pihak Masyarik menyiapkan kantong berisi 70 buah kerikil. Jumlah tersebut cukup untuk keperluan lontar jumroh hingga selesai nafar tsani. Akhir kata, mari kita semua berdoa agar penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci, lalu meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.